Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Teman Mimpi Abu Nawas, tempat berkumpulnya kisah-kisah lucu, unik, dan penuh hikmah dari sang legenda cerdik Abu Nawas. Pada suatu pagi yang tenang di kota Baghdad, datanglah seorang tamu dari negeri jauh. Ia adalah seorang biksu bernama Biksu Lingling, dikenal bijak, tenang, dan memiliki keyakinan kuat tentang reinkarnasi. Menurutnya, setelah manusia meninggal, jiwanya akan lahir kembali menjadi makhluk lain. Bisa jadi seorang burung, seekor monyet, atau bahkan sebongkah batu. Dengan penuh keyakinan, Biksu Lingling datang ke istana dan berkata kepada Baginda Raja, "Tuanku, izinkan hamba berdebat dengan orang paling cerdas di negeri ini tentang kehidupan setelah kematian." Raja tersenyum dan tanpa berpikir panjang langsung berkata, "Itu tugasnya Abu Nawas." Abu Nawas pun dipanggil. Ia datang seperti biasa, mengenakan jubah lusuh, membawa tongkat tua, dan memakai sandal jepit sebelahnya, yang satu biru, yang satu lagi entah warna apa. Biksu Lingling langsung menyapa, "Abu Nawas, aku percaya setelah mati, manusia akan terlahir kembali. Bisa jadi hewan, bisa juga jadi batu. Bagaimana menurutmu?" Abu Nawas mengangguk santai dan menjawab, "Oh, jadi nanti bisa reinkarnasi jadi batu ya?" Ia mengangkat alis dan melanjutkan, "Saya sih kenal beberapa batu, cocok banget jadi tetangga saya itu." Abu Nawas diam, tapi keras kepala. Semua yang hadir tertawa, bahkan Biksu Lingling pun ikut tersenyum, meskipun ia berusaha tetap serius. "Jangan bercanda," katanya, "ini hal penting. Reinkarnasi itu bentuk keadilan semesta. Kalau orang berbuat jahat, bisa lahir jadi nyamuk. Kalau baik, bisa lahir jadi pangeran." Abu Nawas tiba-tiba berdiri, menatap sang biksu dan bertanya, "Kalau begitu, kenapa kamu enggak pernah ingat waktu dulu jadi kodok?" Biksu terdiam. Ia tak bisa menjawab, karena menurut ajarannya, memori jiwa tidak ikut terlahir kembali. Abu Nawas pun tertawa pelan. "Loh, kalau nggak bisa ingat, kita mau belajar dari mana? Dari kodok-kodok terdahulu?" Gelak tawa pun pecah kembali di ruangan itu. Tapi Abu Nawas belum selesai. Ia kemudian berkata dengan nada lebih tenang, "Saya percaya hidup ini hanya sekali, tapi di dalamnya banyak kesempatan. Setelah mati, bukan jadi ayam, bukan juga batu, tapi kita akan diadili." Ia menatap sang biksu dan berkata, "Nanti akan ditanya apa yang kau lakukan selama hidupmu." Kali ini Biksu Lingling mulai mendengarkan dengan serius. "Bayangkan, kalau reinkarnasi itu nyata, hari ini kamu manusia, besok jadi kucing, lusa jadi semangka, sampai kapan kamu mau muter-muter kayak gangsing?" Biksu tertawa, tapi kali ini lebih pelan, seperti orang yang mulai merenung. "Lalu menurutmu," tanya sang biksu pelan, "apa yang terjadi setelah mati?" Abu Nawas tersenyum, matanya tajam tapi hangat. "Setelah mati, kita tidak dikocok ulang seperti dadu. Kita bertanggung jawab atas hidup kita, karena hidup bukan mainan tapi ujian." Hening menyelimuti ruangan. Setelah lama terdiam, Biksu Lingling bertanya perlahan, "Abu Nawas, apakah aku masih bisa belajar jalan yang kamu tempuh?" Abu Nawas tersenyum lebar, "Selama kamu belum reinkarnasi jadi batu, masih bisa." Beberapa minggu kemudian, terdengar kabar menggembirakan. Biksu Lingling masuk Islam. Ia mengganti namanya menjadi Abduling. Ia masih suka duduk bersila, tapi kini sujudnya jauh lebih sering. Dan orang-orang di Baghdad pun berkata, Abu Nawas memang lucu, tapi kata-katanya bisa membuat hati ikut bersujud. Kisah selanjutnya dikisahkan
Abu Nawas tengah kemalaman di suatu kota yang baru saja ia singgahi. Angin yang berhembus kencang membuat Abu Nawas kedinginan hingga menusuk tulang. Apalagi kala itu ia sudah merasakan kantuk berat. Ia pun berkeliling di tengah malam mencari rumah untuk menumpang menginap. Akan tetapi tidak ada satupun rumah penduduk yang penghuninya masih terjaga. Mereka semua sudah tertidur lelap. Tiba-tiba pandangannya tertuju kepada sebuah bangunan megah yang menjulang tinggi. Ketika ia mendekati bangunan tersebut, ternyata pintunya tidak terkunci. Setelah ia masuk ke dalamnya, tampaklah beberapa kursi panjang berjejer. Karena saking kantuknya, ia pun segera rebahan di kursi dan tertidur. Keesokan paginya, para pendeta menemukan Abu Nawas sedang tertidur lelap di atas kursi. Mereka terkejut dan marah karena mereka menganggap itu adalah tempat suci yang tak boleh dimasukin oleh sembarang orang. "Hai bangun, kenapa kau tertidur di sini?" tanya seorang pendeta dengan nada tinggi. Abu Nawas yang masih kantuk perlahan-lahan membuka kedua matanya. "Maaf tuan, saya numpang tidur semalam. Aku belum beristirahat," jawab Abu Nawas. "Tapi ini bukan penginapan, ini adalah gereja tempat untuk berdoa," jawab tuan pendeta. "Apa kalian yakin kalau ini tempat yang tepat untuk berdoa?" tanya Abu Nawas. "Tentu saja, kami setiap minggu berdoa di sini dan keinginan kami selalu dikabulkan," jawab salah satu pendeta. "Benarkah? Tapi kenapa doaku tadi malam tidak terkabul?" tanya Abu Nawas. "Kau berdoa di sini? Kamu itu kan orang Muslim, dan doa apa yang kau panjatkan?" kata pendeta balik bertanya. "Aku berdoa agar tidurku tidak terganggu, tapi nyatanya kalian datang membangunkanku," jawab Abu Nawas. Para pendeta ini pun tertawa mendengar jawaban Abu Nawas. Mereka lalu menyarankan supaya Abu Nawas beristirahat di tempat yang sudah disediakan. Kisah selanjutnya. Di suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, suasana istana tampak lebih tegang dari biasanya. Baginda Raja duduk di singgasananya dengan alis berkerut. Ia baru saja mendengar kabar dari beberapa pejabatnya bahwa rakyat mulai mengeluh karena Abu Nawas selalu lolos dari hukuman. Bahkan ketika membuat keonaran kecil, banyak yang merasa bahwa Abu Nawas diperlakukan terlalu istimewa. "Sudah cukup," ujar sang raja dengan nada kesal. "Abu Nawas terlalu bebas. Kali ini aku akan menjualnya di pasar." Para menteri yang mendengarnya saling berpandangan. Menjual manusia? Bahkan itu Abu Nawas. Tapi tidak satu pun berani membantah ide raja. Maka diutuslah pengawal untuk menangkap Abu Nawas. Abu Nawas yang saat itu tengah duduk santai di depan rumahnya sambil mengelus janggutnya tampak tenang ketika para pengawal mendekat. "Abu Nawas, kau dipanggil raja," kata salah satu pengawal. Abu Nawas menyeringai. Ia pun langsung bergegas ke istana. Benar saja, sesampainya di istana, Baginda Raja berkata, "Abu Nawas, kau akan kujual di pasar, biar kau tahu rasanya menjadi budak." Abu Nawas mengangguk tenang. "Baiklah tuanku, asal harganya cocok dan tempatnya teduh." Raja makin kesal. Ia memerintah agar Abu Nawas diikat dan dibawa ke pasar esok pagi. Keesokan harinya, pasar Baghdad penuh sesak. Kabar tentang raja menjual Abu Nawas telah menyebar ke seluruh kota. Warga berkumpul dengan rasa penasaran. Pedagang, petani, pengemis, bahkan bangsawan berdatangan. Sang juru lelang dengan suara lantang membuka acara. "Hadirin sekalian, hari ini atas perintah raja, kita akan melelang seorang budak istimewa.
cerdas, licik, jenaka, dan sedikit menyebalkan. Inilah dia, Abu Nawas. Abu Nawas pun berdiri di atas panggung kecil, tangannya terikat, tapi tetap senyum lebar. Ia melambaikan tangan ke kerumunan seolah artis terkenal. "Siapa yang mau menawar?" teriak juru lelang. Seorang saudagar kaya mengangkat tangan. 50 dinar emas. 80, sahut pedagang kurma. 100 dinar, ujar seorang janda tua dengan suara lantang. Raja yang menyaksikan dari kejauhan terkekeh pelan, tapi yang terjadi kemudian membuatnya terkejut. Abu Nawas tiba-tiba berkata keras, "Tunggu, kalian semua harus tahu, siapapun yang membeli saya akan mendapatkan satu paket lengkap. Saya akan tinggal di rumah Anda, mengatur keuangan Anda, mengomentari makanan Anda, dan saya akan menuntut tidur di ranjang terbaik di rumah." Orang-orang mulai saling memandang. "Tunggu, belum selesai," lanjut Abu Nawas. "Saya juga mendengur dengan sangat keras, dan saya suka bernyanyi tengah malam." Kerumunan mulai tertawa. "Satu lagi," kata Abu Nawas dengan suara tenang, "saya punya kebiasaan unik. Saya selalu bertanya kenapa ini dan kenapa itu sepanjang hari. Saya akan membuat hidup Anda penuh filosofi atau frustasi." Saudagar yang menawarkan 100 dinar langsung mundur. Janda tua pura-pura batuk dan pergi. Pedagang kurma berbisik ke istrinya, "Untung belum dibayar." Raja terperanjat. "Apa maksudnya ini?" Juru lelang bingung. Apa ada yang masih ingin menawar?" Tiba-tiba Abu Nawas berseru, "Saya punya ide. Karena tidak ada yang mau membeli saya, bagaimana kalau saya yang akan membeli diri saya sendiri?" Orang-orang tertawa keras. Bahkan beberapa pengawal nyaris tak bisa menahan senyum. Abu Nawas lalu berteriak, "Aku tawar diriku sendiri 1 dinar perak." 2 dinar, kata seorang anak kecil ikut-ikutan. 5 dinar, dengan syarat aku tidak perlu pulang dengannya, canda seorang lelaki tua. Pasar berubah menjadi panggung hiburan. Baginda Raja menutupi wajahnya dengan jubah antara malu dan tertawa. Abu Nawas memandang ke arah Baginda Raja lalu membungkuk, "Wahai tuanku, apakah kau sekarang ingin aku lanjut dijual atau aku kembali ke istana sebagai penasihat lucumu?" Raja akhirnya bangkit dari tempat duduknya dan berkata, "Cukup Abu Nawas, kau berhasil lagi mengubah hukuman menjadi pesta." Abu Nawas mengangkat alis. "Apakah itu berarti saya dapat bonus tuanku?" Raja tak kuasa menahan tawa. "Bawa dia kembali ke istana, tapi jangan diberi dia ranjang terbaik." Orang-orang di pasar bersorak, dan cerita tentang Abu Nawas yang dilelang tapi malah melelang dirinya sendiri pun menyebar ke seluruh penjuru Baghdad, bahwa tak ada yang bisa mengalahkan kecerdikan si pujangga gila itu. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari yang tenang di kota Baghdad, suasana istana Baginda Raja mendadak berubah menjadi tenang. Sebuah kabar menyebar cepat. 3 tamu penting dari negeri-negeri jauh telah datang ke istana. Mereka adalah seorang pendeta dari barat, seorang filosof dari Yunani, dan seorang penyair dari Persia. Ketiganya terkenal akan kecerdasan dan kefasihan lidah mereka. Tujuan mereka datang ke Baghdad bukan untuk berdagang atau berwisata, melainkan untuk menantang siapapun di istana dalam debat terbuka. Baginda Raja menerima mereka dengan tangan terbuka dan berkata, "Negeri kami kaya dengan ilmu dan orang-orang bijak. Tapi siapakah yang ingin kalian ajak berdebat?
Pendeta menjawab dengan percaya diri, "Kami ingin berbicara dengan orang paling cerdas di kota Baghdad." Filosof menambahkan, "Kami tidak datang untuk mencari lawan, tapi kawan dalam berpikir." Penyair menyeringai, "Namun jika kawan berpikir itu tidak sejalan, maka debat adalah seni tertinggi." Baginda Raja tersenyum lebar. "Kalau begitu, hanya ada satu orang yang pantas menerima tantangan kalian, yaitu Abu Nawas." Mendengar namanya disebut, Abu Nawas yang sedang bersantai di taman istana segera dipanggil menghadap. Ia datang dengan pakaian sederhana dan senyum setengah tidur. Setelah dijelaskan maksud kedatangan ketiga tamu itu, ia mengangguk ringan. "Tapi ada syaratnya," kata sang pendeta. "Kami akan berbicara dengan bahasa kami masing-masing, dan hanya mereka yang bisa memahami ketiganya yang boleh menanggapi kami." Abu Nawas mengangguk, tampak tidak terganggu sama sekali. "Tidak masalah, aku akan menjawab kalian dalam bahasa yang kalian pahami atau bahkan tidak dipahami," katanya sambil tertawa kecil. Para menteri saling berbisik, bagaimana mungkin Abu Nawas bisa menghadapi tiga orang itu dalam tiga bahasa asing sekaligus. Tapi Baginda Raja percaya, dan debat pun diumumkan akan diadakan keesokan harinya di aula utama istana. Aula istana dipenuhi pejabat, ilmuwan, dan rakyat yang penasaran. Abu Nawas berdiri seorang diri di tengah ruangan, sementara ketiga tamu berdiri berjejer di hadapannya. Pendeta berbicara terlebih dahulu dalam bahasa Latin. "Veritas esluk in tenebris, quomodo homo sine fide vivit." Abu Nawas tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya menunjuk ke langit, lalu ke dadanya sendiri, lalu ke bumi. Isyarat yang membingungkan semua orang. Filosof maju berikutnya, berbicara dalam bahasa Yunani. "Iskepsi einai i arti dis eleftherias, ti einai i alatehia koris logiki." Abu Nawas tersenyum, lalu mengambil sebutir batu kecil dari lantai, melemparnya ke udara, menangkapnya kembali, lalu menggenggamnya sejenak sebelum meletakkannya di tanah dengan hormat. Lalu datang giliran penyair berbicara dalam bahasa Persia. "Dalat rabah sir bespar, nahbah ehgal, eghal bedon ehas ceh piden mandar." Abu Nawas membuka sehelai kertas kosong dari sakunya, meniupnya, lalu melipatnya menjadi burung kertas dan menerbangkannya di udara. Penonton yang tadinya bingung kini mulai terdiam, terpaku pada simbol-simbol itu. Raja Harun meminta Abu Nawas menjelaskan semua tindakannya. "Jelaskan padaku, wahai Abu Nawas, apa maksudmu dengan gerakan-gerakan tadi? Mereka berbicara dengan bahasa asing, tapi kau menjawab tanpa sepatah kata pun." Abu Nawas melangkah maju. "Wahai Paduka, izinkan hamba menjawab satu persatu." Kepada pendeta, katanya. Ia bertanya, "Bagaimana manusia bisa hidup tanpa iman?" Aku menjawab dengan menunjuk ke langit bahwa Tuhan adalah cahaya, ke dadaku bahwa keimanan adalah di hati, dan ke bumi bahwa hidup adalah pengabdian. Iman bukan terletak di mulut atau doktrin, tapi di dalam perbuatan. Pendeta tertegun, ia mengangguk dalam diam. Kepada filosof, lanjut Abu Nawas, ia bertanya tentang kebenaran tanpa logika. Aku menjawab dengan batu kecil. Logika itu seperti batu, bisa dilempar untuk menyerang, bisa ditimbang untuk menilai, tapi paling bijak bila ditaruh sebagai fondasi. Kebenaran bukan soal menang debat, tapi bagaimana logika ditempatkan dengan rendah hati. Filosof menatap ke bawah, tersenyum malu-malu. Dan kepada penyair, kata Abu Nawas dengan lembut. Ia bertanya apa gunanya logika tanpa rasa. Aku jawab dengan kertas kosong yang kutiup dan kulipat jadi burung.
Kata-kata yang indah bisa membawa jiwa terbang jika dibentuk dengan hati. Rasa bukan lawan dari logika, tapi sayapnya. Penyair terharu, matanya sedikit basah. Ruangan yang tadinya sunyi, lalu tepuk tangan bergemuruh dari para hadirin. Baginda Raja berdiri dan bertepuk tangan paling keras. Abu Nawas, kau tidak hanya memahami bahasa mereka, tapi juga bahasa hati mereka. Ketiga tamu itu kemudian maju dan membungkuk di hadapan Abu Nawas. Pendeta berkata bahwa iman tak hanya bisa diajarkan lewat kitab, tapi lewat perbuatan. Filosof menambahkan, logika tak selamanya harus menang, kadang ia harus belajar duduk tenang. Penyair berkata, puisi tanpa makna adalah angin, tapi puisi Abu Nawas adalah angin yang membawa arah. Hari itu nama Abu Nawas kembali harum di seluruh penjuru negeri, tidak hanya karena kecerdikannya, tapi karena kemampuannya menjawab dengan cara yang paling sulit namun paling kuat. Baginda Raja tersenyum puas dan berkata dalam hati, di dunia ini banyak orang fasih berbicara, tapi sedikit yang mampu membuat orang memahami tanpa kata-kata. Dan Abu Nawas seperti biasa kembali ke taman istana, tertawa sendiri sambil meniup burung kertas kecilnya ke langit Baghdad yang biru. Kisah selanjutnya. Pagi itu kota Baghdad mulai bergeliat. Di alun-alun desa, riuh rendah suara langkah dan bisikan menggema di antara kerumunan. Warga dari segala penjuru datang berbondong-bondong, berlarian dengan penuh semangat. Mereka tak ingin melewatkan sebuah peristiwa langka, sebuah perdebatan besar yang akan menjadi buah bibir sepanjang tahun. Hari itu Abu Nawas, sang tokoh nyentrik penuh teka-teki, akan berhadapan dengan 100 pendeta dari berbagai belahan dunia dalam perdebatan panas tentang keabsahan wahyu. Topik yang selama ini menjadi pembicaraan serius di kalangan ulama dan para filosof. Di tengah gemuruh massa, Abu Nawas melangkah tenang. Wajahnya memancarkan karisma dan ketenangan luar biasa. Ia duduk di sebuah meja kayu sederhana yang diletakkan tepat di tengah alun-alun. Tanpa sorban tinggi atau tongkat emas, ia hanya membawa akal, kecerdasan, dan senyum tipis yang misterius. Di hadapannya, 100 pendeta berjubah panjang duduk berjajar rapih dan penuh wibawa. Masing-masing membawa keyakinan dan ilmu dari tempat asalnya. Wajah mereka serius, mata mereka menatap lurus ke arah Abu Nawas. Dan kerumunan pun hening, semua menanti siapa yang akan berbicara terlebih dahulu. Segala bermula ketika pendeta tua berusia 70 tahun berdiri penuh wibawa. Ia bernama Lucien Armand dari Prancis. Ia terkenal karena ilmunya tentang ajaran agama yang telah lama ia dalami. Dengan suara lantang dan penuh keyakinan, ia membuka perdebatan. Wahai Abu Nawas, kami mendengar bahwa engkau adalah orang yang cerdik dan pandai berbicara. Namun, kami ingin mengujimu seberapa dalam pemahamanmu tentang wahyu. Apakah benar wahyu itu datang dari Tuhan, ataukah hanya ilusi yang diciptakan manusia? Kerumunan mulai berbisik. Ini pertanyaan serius. Apakah Abu Nawas mampu menjawabnya? Semua penonton menunggu jawaban dari Abu Nawas. Namun tak disangka-sangka, Abu Nawas malah menguap lebar-lebar. Ia meregangkan tangan seperti orang bangun tidur sambil berkata, hanya itu pertanyaannya, Tuan? Pendeta Lucien langsung mengerutkan kening. Ia jelas tidak menyangka jawabannya seperti itu. Para pendeta lainnya mulai berbisik-bisik. Apakah ini cara Abu Nawas menghindari pertanyaan, ataukah ini hanya trik untuk mengulur waktu? Namun sebelum mereka memprotes, Abu Nawas berbicara sambil menatap langsung ke mata pendeta Lucien. Katakan padaku, wahai pendeta Lucien,
apakah engkau pernah bermimpi?" Pendeta Lucian terkejut dengan pertanyaan itu, tetapi ia tetap menjawab, "Tentu saja, setiap manusia pasti pernah bermimpi. Dan dalam mimpimu, apakah engkau pernah merasa seolah-olah sesuatu yang kau lihat itu nyata?" "Iya, aku pernah merasakan itu," jawab pendeta. Abu Nawas mengangguk lalu berkata, "Ada sesuatu yang tidak bisa kita lihat dalam keadaan sadar, tetapi bisa dirasakan dengan cara lain seperti mimpi. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah engkau percaya bahwa Allah memiliki cara untuk menyampaikan sesuatu kepada manusia di luar logika biasa?" Pendeta Lucian terdiam. Ia tampak berpikir keras. Para pendeta lain pun mulai saling melirik, menyadari bahwa Abu Nawas sudah mulai memutar balikan situasi. Pendeta Lucian semakin tidak sabar. Ia menyadari bahwa Abu Nawas bukan lawan yang mudah ditaklukkan dengan argumen biasa. Maka ia memutuskan untuk mengubah strategi. "Baiklah Abu Nawas," katanya, "jika engkau berkata bahwa wahyu adalah kebenaran yang hanya bisa diterima oleh hati yang terbuka, maka buktikanlah kepada kami. Berikan satu bukti yang tak terbantahkan bahwa wahyu benar-benar ada." Saat Abu Nawas hendak menjawab, tiba-tiba anak kecil berlari ke tengah kerumunan sambil menangis. "Tuan Abu Nawas, tolong aku Tuan." "Ada apa anakku? Mengapa kau menangis?" ucap Abu Nawas. Anak kecil itu menangis terseduh-seduh sambil membawa anak ayam. "Tuan, anak ayam ini tadi diinjak orang, nyawanya hampir melayang. Tolong selamatkan anak ayam ini Tuan." Abu Nawas mengelus rambut anak kecil itu sambil berkata, "Ayo nak, kita berdoa agar anak ayam ini bisa selamat." Anak itu berdoa sambil memejamkan mata, sementara Abu Nawas mengeluarkan botol dari sakunya yang berisi air putih, lalu meminumkannya ke ayam itu. Perlahan-lahan ayam itu kondisinya semakin membaik. Tiba-tiba pendeta Lucian berdiri dengan penuh amarah. "Abu Nawas, kita sedang membahas hal serius. Mengapa kau justru mengalihkan perhatian dengan anak ayam itu?" Abu Nawas tersenyum lebar, lalu berdiri menatap para pendeta di hadapannya. "Wahai pendeta Lucian, kau bertanya tentang keabsahan wahyu. Tentu saja, kami ingin bukti keabsahan wahyu," jawab pendeta Lucian. Abu Nawas menghela nafas sambil menunjuk ke anak ayam yang masih gemetar di tanah. "Lihatlah ayam itu, nyawanya hampir tiada. Jika anak kecil itu tidak segera membawanya ke sini, mungkin ayam itu sudah mati." Seorang anak kecil karena iba, ia ingin menolongnya meskipun ia tidak tahu bagaimana caranya. Coba Anda pikirkan, dari mana datangnya perasaan iba itu? Pendeta Lucian terdiam. Beberapa pendeta lain mulai saling melirik, mencoba memahami arah pembicaraan Abu Nawas. Abu Nawas melanjutkan, "Anak ini tidak diajari oleh siapapun untuk merasa kasihan pada anak ayam itu. Tidak ada yang memberitahunya bahwa ia harus menangis, tetapi tetap saja hatinya tersentuh. Ia merasa harus melakukan sesuatu sekarang. Apakah kalian percaya bahwa ada sesuatu yang lebih tinggi yang menanamkan perasaan itu?" Pendeta Lucian tetap tenang, namun ia sadar bahwa Abu Nawas sedang menggiring mereka ke perangkap logika Abu Nawas. Pendeta Lucian kemudian berkata, "Semua orang memiliki rasa belas kasihan," katanya, berusaha menyangkal. Abu Nawas mengangguk. "Tepat. Naluri manusia adalah sesuatu yang ada dalam diri kita tanpa harus diajarkan. Tetapi jika kita sepakat bahwa manusia memiliki naluri untuk peduli, apakah itu bukan bukti bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang menciptakan naluri itu?" Pendeta Lucian hanya terdiam. Ia menyadari
bahwa jawaban apapun yang akan ia berikan bisa menjadi senjata yang justru memperkuat argumen Abu Nawas. Abu Nawas menambahkan dengan suara lembut, saat anak ayam ini akan kehilangan nyawanya, ia tidak sendirian. Ada yang mengirimkan seorang anak kecil untuk menolongnya, sama seperti manusia yang tersesat dalam kebingungan. Lalu wahyu turun sebagai petunjuk agar mereka bisa kembali ke jalan yang benar. Kerumunan mulai mengangguk-angguk, perlahan memahami perumpamaan yang digunakan Abu Nawas. Namun para pendeta tidak mau kalah. Pendeta yang duduk di sebelah pendeta Lucien, seorang pria bertubuh kurus dengan wajah tajam bernama pendeta Matteo, tiba-tiba berdiri. "Itu hanya permainan kata-katamu, Abu Nawas," katanya, "tetapi itu bukan bukti. Kau belum memberikan satupun bukti nyata bahwa wahyu memang benar-benar datang dari Allah." Abu Nawas terkekeh, lalu ia berbalik menghadap para pendeta. "Baiklah," katanya, "jika kalian menginginkan bukti yang lebih kuat, aku akan memberikan sesuatu yang lebih jelas." Ia merogoh sakunya dan mengeluarkan sebutir kurma. Ia mengangkatnya tinggi-tinggi dan bertanya kepada semua orang di sana, "Apakah kalian melihat ini?" Semua orang mengangguk. "Ini adalah kurma," kata Abu Nawas. "Dan seperti yang kita tahu, kurma berasal dari pohon kurma. Tetapi pertanyaannya, dari mana asal bijinya? Siapa yang pertama kali menciptakan pohon kurma pertama di dunia ini?" Para pendeta mulai tampak gelisah. Abu Nawas melanjutkan, "Jika aku berkata bahwa kurma ini berasal dari pohon, kalian akan berkata benar. Jika aku bertanya, dari mana pohon itu berasal, kalian akan berkata, dari biji sebelumnya. Tapi jika kita terus mundur ke belakang, dari mana asalnya pohon kurma pertama?" Kerumunan mulai berbisik. Beberapa orang mulai mengangguk-angguk, menyadari bahwa Abu Nawas sedang menggiring para pendeta ke dalam argumen yang sulit mereka bantah. Pendeta Matteo mencoba tetap tenang. "Itu hanyalah hukum alam," katanya. Abu Nawas tersenyum lebar. "Hukum alam? Ah, jadi kalian mengakui ada hukum yang mengatur segalanya? Jika ada hukum, pasti ada yang membuat hukum itu. Atau apakah kalian percaya hukum bisa muncul begitu saja tanpa ada penciptanya?" Pendeta Lucien menghela napas panjang. Ia sadar bahwa mereka telah masuk ke dalam jebakan logika Abu Nawas. Tetapi ia masih memiliki satu pertanyaan terakhir. "Baiklah Abu Nawas," katanya, "kami akui bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang mengatur dunia ini. Tetapi bagaimana kau bisa membuktikan bahwa wahyu benar-benar datang dari Allah dan bukan hanya karangan manusia?" Abu Nawas tertawa kecil. Ia lalu menatap pendeta Lucien dengan tatapan penuh arti. "Aku akan menjawab pertanyaan ini," katanya. "Tetapi pertama-tama aku ingin kau menjawab pertanyaanku dulu. Bisakah manusia yang buta huruf menciptakan sebuah kitab yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang bahkan ilmuwan masa depan pun tak bisa membantahnya?" Pendeta Lucien terdiam. Ia tahu kemana arah pembicaraan ini. Abu Nawas melanjutkan, "Jika wahyu itu hanyalah buatan manusia, maka seharusnya manusia lain bisa menirunya. Tetapi nyatanya, tidak ada yang mampu menciptakan sesuatu yang menandingi wahyu yang diturunkan oleh Allah." Kerumunan bersorak pelan. Mereka mulai melihat betapa briliannya cara berpikir Abu Nawas. Pendeta Lucien dan para pendeta lainnya kini benar-benar kehabisan kata-kata. Bahkan 97 pendeta yang lain mundur perlahan ketakutan. Kini yang tersisa hanya pendeta Lucien, pendeta Miguel, dan pendeta Matteo. Pendeta Matteo angkat bicara dengan wajah memerah. "Abu Nawas, aku sudah lama mendengar kecerdikanmu. Kau terkenal sebagai orang yang tak bisa dikalahkan dengan berdebat.
Tapi aku ingin melihat, apakah kau benar-benar secerdas yang orang-orang katakan. Lanjut Pendeta Miguel. Ada satu pertanyaan yang akan membuktikan apakah wahyu yang akan kau bela benar-benar memiliki kebenaran mutlak atau hanya akal-akalan manusia. Pendeta Lucian dan Matteo tampak bersemangat. Mereka merasa ini adalah kesempatan emas untuk menjatuhkan Abu Nawas. Abu Nawas tersenyum santai. Baiklah, 97 pendeta sudah mundur dari perdebatan ini. Hanya kalian 3 orang yang tersisa. Apakah masih berani menghadapi aku? Silahkan bertanya. Pendeta Miguel mendekat lalu bertanya dengan suara pelan tapi tajam. Jika wahyu adalah kebenaran mutlak, mengapa di dunia ini masih ada begitu banyak orang yang menolaknya? Ini pertanyaan menarik. Tapi sebelum aku menjawab, bolehkah aku bertanya sesuatu? Pendeta Miguel mengangkat alis. Silahkan. Abu Nawas menoleh ke kerumunan lalu menunjuk ke arah langit. Kalian semua melihat matahari di atas sana. Semua orang mengangguk. Apakah ada di antara kalian yang masih meragukan keberadaan matahari? Lanjut Abu Nawas. Tentu saja tidak ada yang menjawab. Abu Nawas tersenyum dan kembali menatap Pendeta Miguel. Namun meskipun matahari bersinar terang, masih ada orang yang buta dan tidak bisa melihatnya. Apakah berarti matahari itu tidak ada? Pendeta Miguel tetap terdiam. Pendeta Lucian dan yang lainnya tampak terkejut. Kerumunan mulai bersuara kecil. Mereka paham kemana arah perumpamaan Abu Nawas. Begitu pula dengan wahyu. Lanjut Abu Nawas. Ia adalah cahaya, namun ada yang menolak melihatnya. Bukan karena wahyu itu tidak ada, tetapi karena mereka memilih untuk menutup mata. Pendeta Matteo berdiri dengan gusar. Tetapi orang buta tidak bisa memilih untuk melihat, katanya. Abu Nawas tertawa. Benar, tetapi mereka yang menolak wahyu tidak buta secara fisik. Mereka memilih untuk tidak melihat dengan hati dan akal mereka. Kerumunan semakin heboh. Pendeta Lucian tampak frustasi, namun Pendeta Miguel tetap tenang. Ia tersenyum tipis dan berkata, jawaban yang cerdas Abu Nawas. Namun Abu Nawas balik bertanya, jika kalian mengaku memiliki wahyu, apakah wahyu itu telah membentuk diri kalian menjadi orang lebih baik atau justru membuat kalian lebih sibuk menyalahkan orang lain? Kata-kata itu menghantam hati para pendeta seperti gelombang pasang. Mereka datang ke Baghdad dengan niat membuktikan bahwa hanya ajaran mereka yang benar, tetapi kini mereka dihadapkan pada pertanyaan yang jauh lebih dalam. Pendeta Lucian menunduk lalu menghela napas panjang. Abu Nawas, kau benar. Kami terlalu sibuk ingin membuktikan bahwa kami benar sampai lupa untuk melihat diri sendiri. Abu Nawas melanjutkan, jika wahyu itu adalah cahaya, seharusnya ia menerangi jalan kita, bukan membuat kita buta. Kerumunan yang sejak tadi menonton langsung bersorak riuh. Mereka menyaksikan sesuatu yang langka. Para pendeta yang terkenal keras kepala kini mulai merenungkan kata-kata Abu Nawas. Pendeta Miguel berkata, Abu Nawas, kau telah menunjukkan pada semua orang bahwa kebenaran sejati bukanlah tentang memenangkan perdebatan, tetapi tentang bagaimana kita menjalani hidup. Abu Nawas menghela napas lega, lalu menepuk pundak Pendeta Miguel dengan ringan. Kalau begitu, bolehkah aku meminta sesuatu? Pendeta itu mengangkat alisnya. Apa itu? Abu Nawas mengusap perutnya. Setelah debat panjang ini, aku jadi lapar nih. Apa kau bisa menghilangkan kelaparan ini dengan ilmu yang kau miliki? Pendeta Miguel tertawa kecil. Tidak Abu Nawas, untuk itu kau harus makan seperti manusia biasa. Abu Nawas berpura-pura kecewa, lalu menoleh ke arah kerumunan. Baiklah kalau begitu, siapa yang mau mentraktirku makan malam?
Sorak-sorai kembali terdengar di alun-alun dan beberapa orang bahkan menawarkan untuk mengajak makan malam Abu Nawas. Ketiga pendeta itu lalu berkata serentak, "Terima kasih Abu Nawas, kami belajar banyak darimu hari ini." Abu Nawas tersenyum. "Aku juga belajar banyak dari kalian," sahut Abu Nawas. Para pendeta yang sebelumnya penuh dengan keangkuhan kini mulai merenungkan kembali ajaran mereka, dan orang-orang yang menyaksikan peristiwa ini pulang dengan hati yang lebih terbuka. Sementara itu Abu Nawas, dia hanya berpikir tentang satu hal, makanan lezat yang menunggunya malam ini. Kisah selanjutnya dikisahkan, Abu Nawas mempunyai seekor burung nuri yang cantik. Tiap pagi dan sore Abu Nawas rajin memandikan burungnya. Pada suatu ketika Baginda Raja bertandang ke rumah Abu Nawas. Kedatangan Paduka Raja yang tiba-tiba itu membuat Abu Nawas kaget. Pasalnya di rumah Abu Nawas tidak tersedia makanan untuk menjamu sang raja. "Tidak usah repot-repot Abu Nawas, saya hanya mampir sebentar. Ngomong-ngomong, bagaimana kabarmu? Lama sekali kamu tidak ke istana," ucap sang raja. "Alhamdulillah, keadaan saya baik-baik saja Paduka," balas Abu Nawas. Paduka Raja mengamati sekeliling rumah Abu Nawas. Saat matanya tertuju ke pojok rumah, Paduka Raja melihat seekor burung nuri di dalam sangkar. "Kamu sekarang memelihara burung, wahai Abu Nawas?" tanya sang raja. "Betul sekali Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. Sang raja kembali berkata, "Burung kamu bagus, bulunya juga indah. Saya suka sekali melihatnya. Kalau kamu berniat menjualnya, jangan ditawarkan kepada orang lain, tawarkan saja kepadaku. Berapapun harganya, pasti aku akan membayarnya." Abu Nawas tidak menjawab, ia hanya mengangguk kepalanya. Tapi dalam hati Abu Nawas berkata, "Mana mungkin aku menjual burung yang tidak berharga ini kepada Baginda." Akhirnya keesokan paginya Abu Nawas datang ke istana. Dia datang dengan membawa burung nuri yang diinginkan Baginda. Abu Nawas tidak ingin menjualnya, dia ingin memberikan cuma-cuma kepada Baginda. Tapi di pintu gerbang istana, dua orang pengawal menahannya. Mereka berdua adalah kepercayaan menteri istana yang dengki kepada Abu Nawas. "Ada keperluan apa kamu datang kemari?" tanya pengawal. Abu Nawas menjawab, "Tempo hari Paduka Raja datang ke rumah saya dan menyukai burung saya. Oleh sebab itu, saya ingin memberikan burung itu kepada Baginda Raja." Salah seorang pengawal berkata, "Tinggalkan saja burung jelek itu di sini. Biar aku yang menyerahkan kepada Baginda Raja." Abu Nawas pun menurut. Dalam situasi seperti ini, ia tak mungkin melawan. Kedua pengawal itu lalu menukar burung Abu Nawas dengan burung gereja. Setelah itu diserahkan kepada Baginda Raja. "Paduka yang mulia, ini ada titipan burung dari Abu Nawas," ucap pengawal. "Kurang ajar Abu Nawas," kata sang raja penuh dengan emosi. Sang raja merasa terhina dengan perbuatan Abu Nawas. Burung nuri yang diharapkannya, tapi burung gereja yang dikirimkan. Sang menteri yang dengki kepada Abu Nawas tersenyum puas melihat kinerja anak buahnya. "Kali ini engkau pasti akan kena hukuman, wahai Abu Nawas," ujar menteri istana dalam hati. Tanpa menunggu waktu, saat itu juga Baginda Raja mendatangi rumah Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, kalau kau tidak ingin menjual burung nuri itu kepadaku, aku tidak apa-apa. Tapi jangan kau kirim burung gereja ke istana. Itu suatu penghinaan buatku," kecam Baginda Raja dengan mata memerah menahan amarah. Abu Nawas kaget mendengar perkataan Baginda Raja. Padahal yang ia kirimkan adalah burung nuri sesuai dengan keinginan Baginda Raja. Tapi Abu Nawas tidak mempunyai saksi untuk membuktikannya. Sedangkan kedua pengawal yang menghadangnya di istana adalah orang kepercayaan menteri yang dengki kepada dirinya. Tapi Abu Nawas tidak kehilangan akal.
Begini Paduka yang mulia, tutur Abu Nawas, mencoba meredakan amarah Baginda. Di istana Paduka telah kemasukan 2 orang penyihir. Raja bertanya heran, "Penyihir yang mana wahai Abu Nawas? Siapa mereka?" Abu Nawas menjawab, "2 orang penjaga pintu istana, itulah penyihirnya Paduka. Mereka telah menyihir burung nuri menjadi burung gereja. Kalau Paduka tidak percaya, tunggulah besok di istana. Paduka akan menyaksikan sendiri betapa hebatnya sihir mereka. Saya masih punya burung satu lagi untuk Paduka." Sang raja bertanya, "Burung apa itu?" "Burung pipit Paduka yang mulia," balas Abu Nawas. "Burung pipit? Kamu sendiri kan tahu Abu Nawas, saya tidak suka dengan burung pipit," bentak sang raja. "Sabar dulu Paduka yang mulia, besok pagi saya akan ke istana membawa burung pipit. Nanti bisa disihir menjadi burung nuri oleh kedua pengawal yang menjaga pintu istana." Pagi-pagi sekali Abu Nawas sudah tiba di istana. Dia membawa burung pipit banyak. Di depan gerbang, lagi-lagi Abu Nawas dicegat oleh kedua pengawal. "Ada perlu apa lagi kau datang ke sini?" hardik si pengawal. "Sudah kubilang, Paduka Raja sedang tidak menerima tamu." Abu Nawas menjawab, "Maaf, kemarin aku keliru. Aku sebenarnya ingin memberikan burung pipit ini kepada Baginda, tapi aku keliru mengambilnya. Paduka pasti marah-marah mendapat kiriman burung nuri tersebut. Semua orang tahu Baginda sangat benci dengan burung nuri. Baginda pernah tersesat di hutan gara-gara burung nuri sialan itu. Maafkan aku telah membuat Baginda Raja marah," tegas Abu Nawas. "Taruh saja di situ, biar nanti aku yang akan menyerahkan kepada Baginda," perintah pengawal istana. Terpengaruh bujukan Abu Nawas, kedua kaki tangan sang menteri itu pun menukar burung pipit dengan burung nuri. Setelah itu mereka menyerahkannya kepada Baginda Raja, dan keduanya bersukaria karena sebentar lagi Abu Nawas pasti akan mendapatkan hukuman yang berat dari sang raja. "Paduka yang mulia, ini ada kiriman burung nuri dari Abu Nawas," ucap salah satu pengawal. Sang raja terperangah kaget. Ternyata benar apa yang dikatakan Abu Nawas. Kedua pengawal ini bisa menyihir alias menggelapkan barang yang bukan haknya. "Ini burung nurinya, lalu mana burung pipitnya?" sindir Baginda Raja yang langsung membuat wajah kedua pengawal itu pucat pasi. Belum sempat kedua pengawal itu menjawab, sang raja langsung menghukum kedua orang tersebut dan dipecat jadi pengawal istana. Kisah selanjutnya, Abu Jahal berulah lagi. Sepertinya tidak ada kapok-kapoknya. Padahal ia sudah pernah dipermalukan oleh Abu Nawas di depan orang banyak saat ketahuan tidak berpuasa dan makan dengan seenaknya tanpa menghormati orang-orang yang sedang berpuasa. Kala itu Abu Jahal digotong ke pasar dan dipermalukan di depan orang banyak, hingga akhirnya ia meminta ampun kepada Abu Nawas dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Namun ternyata janjinya hanya omong kosong belaka. Suatu hari sahabat Abu Nawas datang dengan wajah penuh kekesalan. "Abu Nawas, Abu Jahal belum juga kapok, padahal dulu dia sudah berjanji akan bertaubat dan menjalankan puasa. Tapi lihat sekarang, dia tetap saja makan di siang bolong." Mendengar hal itu, Abu Nawas hanya tersenyum tenang. "Jangan khawatir sahabatku, tenang, akan aku beri pelajaran lagi kepada Abu Jahal. Biar kali ini dia benar-benar sadar bahwa puasa itu wajib bagi setiap muslim." Suatu ketika di siang hari, Abu Nawas mendatangi rumah Abu Jahal. Ia mengetuk pintu dengan wajah tampak lemas dan suara lirih. "Wahai Abu Jahal, aku datang kepadamu dalam keadaan yang sangat lemah. Aku hampir pingsan karena sangat lapar dan haus. Kau tahu sendiri, aku adalah orang miskin yang selalu kekurangan makanan.
Mendengar itu, Abu Jahal tersenyum licik. Ia berpikir bahwa ini adalah kesempatan untuk menunjukkan bahwa dirinya lebih unggul dari Abu Nawas. "Kasihan sekali kau Abu Nawas, sini masuklah. Aku punya banyak makanan dan minuman, mari kita makan bersama." Abu Nawas pura-pura terkejut. "Benarkah? Tapi ini bulan Ramadan Abu Jahal, apa kita boleh makan?" tanyanya dengan suara pelan. Abu Jahal tertawa. "Ah, tenang Abu Nawas, puasa itu tidak wajib bagi orang-orang sepertiku. Aku punya alasan sendiri. Yang penting aku kenyang dan bahagia." Mendengar itu, Abu Nawas langsung masuk dan duduk. Ia makan dengan lahap, bahkan lebih lahap dari Abu Jahal sendiri. Setelah makan, Abu Nawas berbaring dengan perut kenyang. Lalu ia menghela napas panjang dan berkata, "Wahai Abu Jahal, aku sangat bersyukur kepadamu karena hari ini aku bisa makan di siang hari tanpa takut berdosa." Abu Jahal tertawa puas. "Itulah gunanya berteman denganku Abu Nawas." Namun Abu Nawas tersenyum licik dan berkata, "Tapi ada satu hal yang perlu kau ketahui. Aku tadi makan karena aku dalam keadaan darurat. Aku benar-benar lemah. Dalam Islam, orang yang sangat lemah diperbolehkan berbuka. Namun kau makan tanpa alasan, padahal tubuhmu sehat. Jadi aku mendapat pahala sementara kau mendapat dosa." Wajah Abu Jahal langsung pucat. "Apa? Bagaimana bisa begitu Abu Nawas?" Abu Nawas melanjutkan, "Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang kelaparan dan kehausan, lalu ia khawatir sampai akan mengarah kepada kematian, maka ia wajib membatalkan puasanya meskipun ia sehat dan tidak dalam perjalanan, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan." Quran Surat Al-Baqarah ayat 195. Sebagaimana dijelaskan di atas, membatalkan puasa karena tidak kuat diperbolehkan dengan syarat dalam kondisi darurat atau jika khawatir menimbulkan hal yang tidak diinginkan. Contohnya, bagi orang yang lanjut usia, ibu hamil, menyusui, orang yang sedang sakit keras, atau pekerja berat yang berisiko jatuh sakit jika tetap berpuasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 184, "Dan bagi mereka yang tidak sanggup berpuasa kecuali dengan mengalami kesukaran yang sangat, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin." Sudah paham apa yang aku jelaskan Abu Jahal? Abu Jahal terdiam, lalu berkata, "Abu Nawas, aku sudah berdosa yang sangat besar. Ampuni aku Abu Nawas. Mintalah ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Segeralah kamu bertobat," sahut Abu Nawas. Sejak saat itu, Abu Jahal mulai berubah dan menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim. Ia mulai berpuasa di hari-hari berikutnya serta membayar fidyah sebagai denda karena sengaja tidak berpuasa di hari-hari sebelumnya. Ia mulai berpuasa di hari-hari berikutnya serta membayar fidyah sebagai denda karena sengaja tidak berpuasa di hari-hari sebelumnya. Dengan penuh kesadaran, ia terus menjalankan ibadah puasa sebagai bentuk taubat dan pengganti hari-hari yang telah terlewat. Kisah selanjutnya. Pada suatu pagi, di tengah hiruk-pikuk pasar Baghdad yang ramai oleh teriakan pedagang dan suara ayam jago yang tersesat, Abu Nawas melenggang santai sambil menawar seikat bawang merah. "Wahai pedagang bawang," kata Abu Nawas, "bawangmu ini lebih banyak kulitnya daripada isinya. Apakah ini bawang atau kertas yang dibentuk bulat?" Tawa pun meledak dari para pembeli yang lain. Si pedagang hanya geleng-geleng kepalanya sambil tersenyum kecut. Tapi sebelum sempat Abu Nawas menawar lebih jauh, tiba-tiba langit menjadi gelap sesaat dan angin wangi semerbak menyeruak dari arah utara. Di tengah pasar muncullah sosok bercahaya dengan jubah emas berkilauan
dan mahkota permata di kepala. Aku adalah dewa rezeki, suaranya menggema seperti petir. Semua orang berlutut, tapi tidak Abu Nawas. Ia justru mendekat sambil berkata, "Kalau engkau benar dewa rezeki, bolehkah aku minta sepiring kebab dulu? Karena perutku sangat lapar pagi ini." Dewa rezeki tersenyum lalu mengangkat tangannya. "Wahai Abu Nawas," ucap dewa rezeki, "jika kau mau, seluruh Baghdad bisa menjadi milikmu. Istana, dayang-dayang, taman yang tidak pernah layu, bahkan anggur yang mengalir dari mata air." Mata para penduduk melebar. Beberapa bahkan sudah berlutut di dekat kaki Abu Nawas, berharap rezeki ikut menetes. Namun Abu Nawas hanya menggaruk kepalanya yang tidak gatal, lalu berkata, "Wah, banyak juga ya, tapi bolehkah aku bertanya sesuatu, wahai dewa?" "Silakan, wahai manusia bijak," jawab sang dewa. Abu Nawas duduk di atas karung beras sambil berkata, "Kalau semua orang bisa punya istana, apa gunanya jadi raja? Kalau semua punya emas, apakah tukang becak akan berhenti menarik becak? Atau justru mulai membeli becak emas? Bukankah rezeki sejati itu bukan apa yang kita genggam, tapi apa yang bisa kita syukuri?" Dewa rezeki terdiam sejenak. Abu Nawas melanjutkan, "Saya pernah makan roti kering dengan segelas air, tapi karena bersama istri saya yang cerewet dan setia, rasanya seperti pesta kerajaan. Tapi saya juga pernah melihat saudagar kaya menangis karena tak bisa tidur nyenyak." "Lalu engkau ingin apa dariku?" tanya sang dewa. Abu Nawas tersenyum lebar. "Berikan aku kemampuan untuk tetap tertawa walaupun kantongku kosong, dan berikan orang-orang di sekitarku hati yang lapang meski dapurnya belum ngebul." Dewa rezeki tertawa lebar. "Engkau memang berbeda dari manusia kebanyakan, wahai Abu Nawas. Kau tidak meminta kekayaan, tapi kau telah memilikinya. Dan tiba-tiba semuanya menghilang, koin dan permata semuanya lenyap. Tapi anehnya, para pedagang di pasar justru merasa lebih ringan hari ini. Mereka mulai memberi potongan harga tanpa diminta. Tukang roti memberi 2 roti untuk 1 koin. Bahkan si pedagang bawang tadi memberinya seikat bawang secara cuma-cuma. Mereka semua merasa cukup." Abu Nawas pulang hari itu tanpa membawa emas atau permata, tapi seluruh kota Baghdad berbicara tentang kisahnya. Anak-anak menirukan gaya bicaranya, dan orang tua mengulang ceritanya di warung kopi. Dan para saudagar mulai menghitung rezeki bukan dari harta, tapi dari tawa di rumah mereka. Moral dari kisah ini, rezeki bukanlah apa yang kau timbun, tapi apa yang bisa kau bagi, bahkan jika itu hanya senyuman. Kisah selanjutnya. Di sebuah kerajaan yang makmur, Raja Harun terkenal karena kebijakannya dan kekayaannya yang melimpah. Semua orang di kerajaan itu hidup dalam kemakmuran. Namun ada satu hal yang kurang. Sang raja merasa hatinya kosong. Ia belum menemukan seseorang yang bisa mencuri hatinya. Bahkan dengan segala kemewahannya, tidak ada wanita yang bisa menarik perhatian raja secara mendalam. Namun keinginan raja untuk menemukan cinta sejati segera diuji oleh kedatangan seorang wanita misterius. Pada suatu hari, seorang wanita yang sangat cantik datang ke istana. Ia mengenakan pakaian yang sangat elegan dan dihiasi dengan perhiasan berkilauan. Kecantikannya membuat semua orang di istana terpana. Para penjaga, pelayan, bahkan para bangsawan merasa terpesona oleh penampilannya yang memukau. Wanita itu yang dikenal sebagai Dewi Kecantikan mengumumkan bahwa ia datang untuk menantang semua pria kerajaan. "Aku datang untuk menguji siapa di antara kalian yang dapat menenangkan hatiku," katanya dengan suara lembut namun penuh tantangan. "Aku akan memberikan hadiah kepada pria yang berhasil membuatku jatuh cinta, tetapi aku tidak akan memilih berdasarkan harta atau kekayaan. Hanya cinta yang tulus dan ketulusan hati yang dapat membuatku tergoda."
Para pria di istana segera terpesona oleh Dewi Kecantikan, dan banyak dari mereka yang berusaha memikatnya dengan hadiah-hadiah mewah dan kata-kata manis. Raja Harun sendiri, meskipun sudah terbiasa dikelilingi oleh wanita-wanita cantik, merasa tertantang. Ia ingin menunjukkan bahwa dirinya bukan hanya seorang raja yang kaya, tetapi juga seorang pria yang mampu menenangkan hati seorang wanita dengan kepribadiannya. Namun, Abu Nawas, sang pemikir cerdik dan humoris yang selalu ada di sisi raja sebagai penasihat, melihat situasi ini dengan pandangan berbeda. Ia tahu bahwa tantangan ini lebih dari sekedar ujian kecantikan atau harta benda. Ini adalah ujian tantangan ketulusan, kecerdikan, dan bagaimana seseorang bisa menenangkan hati bukan dengan penampilan luar, tetapi dengan hati yang sejati. Abu Nawas merasa bahwa ia bisa mengalahkan semua pria di kerajaan yang berlomba-lomba mendapatkan perhatian Dewi Kecantikan, tetapi ia tidak ingin melakukannya dengan cara biasa. Dengan kecerdikan yang sudah terkenal, Abu Nawas memutuskan untuk menyamar. Ia mengenakan pakaian seorang pelayan rendah yang tidak mencolok dan menyusup ke dalam istana tanpa diketahui siapapun. Tujuannya jelas, ia ingin menunjukkan bahwa bukan kekayaan atau status yang bisa menenangkan hati Dewi Kecantikan, melainkan kecerdikan dan ketulusan hati yang sejati. Hari demi hari, Dewi Kecantikan menyaksikan para pria yang datang kepadanya dengan hadiah-hadiah indah dan pujian berlebihan. Namun, ia tetap merasa hampa. Semua usaha mereka hanya berfokus pada penampilan dan materialisme, dan tak ada yang berhasil menyentuh hatinya. Dewi Kecantikan merasa bosan karena meskipun banyak pria yang datang dengan harapan tinggi, ia tidak merasa ada satupun yang benar-benar memahami dirinya. Suatu sore, saat Dewi Kecantikan duduk di taman istana menikmati udara segar, seorang pelayan tampak mendekatinya. Pelayan itu adalah Abu Nawas yang menyamar. Ia tidak membawa hadiah atau kata-kata manis, sebaliknya ia hanya membawa nampan berisi air untuk melayani Dewi Kecantikan. Dewi Kecantikan menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu. "Kamu tidak membawa apa-apa selain air?" tanyanya dengan sedikit sinis. Merasa heran dengan sikap pelayan ini yang tampak berbeda dari para pria lainnya, Abu Nawas dengan senyum penuh makna menjawab, "Air ini adalah hal terpenting yang bisa saya bawa. Tanpa air, kita semua akan mati kehausan. Hadiah-hadiah dan kekayaan mungkin bisa menarik perhatian sementara, tetapi ketulusan hati adalah yang terpenting dalam menciptakan hubungan yang sejati." Dewi Kecantikan terdiam, terkesan dengan kata-kata Abu Nawas. Ia merasa ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Meskipun pelayan itu hanya membawa air, ia merasa dihargai lebih dari sekedar penampilan atau kekayaan. "Kenapa kamu berkata begitu?" Dewi Kecantikan bertanya, merasa ada kehangatan dalam kata-kata Abu Nawas. Abu Nawas duduk di sebelahnya dan mulai berbicara lebih dalam. Kecantikan fisik bisa memikat mata, tetapi kecantikan hati adalah yang akan memikat jiwa. Banyak pria datang ke sini untuk memperlihatkan kekayaan mereka, dan mereka pikir itu akan membuatmu jatuh cinta. Tetapi saya percaya bahwa cinta sejati hanya akan ditemukan ketika seseorang melihat lebih dalam, bukan hanya apa yang ada di luar. Dewi Kecantikan mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia merasa bahwa ada kebenaran dalam kata-kata pelayan ini. Ia bertanya lagi, "Jadi kamu percaya bahwa hanya ketulusan hati yang bisa membuat cinta tumbuh?" Abu Nawas mengangguk. "Benar Tuan Putri, cinta sejati datang dari saling memahami, menghargai, dan memberi tanpa mengharapkan balasan. Semua yang datang dengan ketulusan akan selalu bernilai daripada apapun yang bisa dibeli dengan uang atau kekuasaan." Dewi Kecantikan yang awalnya merasa bingung dengan tantangan yang dia buat, kini mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Ia merasa bahwa pelayan ini yang tampaknya tak memiliki apa-apa selain ketulusan, justru berhasil menggerakkan hatinya. Mungkin inilah yang selama ini ia cari,
seseorang yang tidak terpesona oleh penampilan luar atau kekayaan, tetapi yang melihat ke dalam hati dan menghargai apa yang sesungguhnya penting. Pada akhirnya, Dewi Kecantikan memutuskan untuk mengakhiri tantangan itu. "Aku memilihmu Abu Nawas," ujarnya dengan tulus. "Kamu telah menenangkan hatiku, bukan dengan hadiah atau penampilan, tetapi dengan kata-katamu yang penuh kebijaksanaan dan ketulusan hati." Abu Nawas tersenyum bijak. "Saya tidak datang untuk menenangkan hati dengan cara yang biasa, Tuan Putri. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa cinta sejati datang dari dalam diri kita, bukan dari apa yang kita tampilkan di luar." Dewi Kecantikan tersenyum, merasa lebih damai dan bahagia dari sebelumnya. "Aku belajar banyak darimu Abu Nawas. Terkadang hal-hal yang paling sederhana adalah yang paling berharga." Dengan begitu, Abu Nawas tidak hanya memenangkan hati Dewi Kecantikan, tetapi juga mengajarkan kepada semua orang di istana bahwa kecantikan sejati datang dari dalam hati, bukan dari penampilan atau kekayaan. Kecerdikan dan ketulusan hati Abu Nawas berhasil mengubah pandangan Dewi Kecantikan, dan istana pun dipenuhi dengan kebahagiaan yang lebih mendalam. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Teman Mimpi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.